Renungan hari Jumat 11 Februari 2022. Hari orang sakit sedunia ke-30. Yesus menjadikan segala-galanya baik, yang tuli mendengar, yang bisu berkata-kata. Bacaan pertama diambil dari kitab pertama Raja-Raja, bab 11 ayat 12 sampai ayat 29 sampai 32. Bab 12 ayat 19, dan bacaan Injil dari Injil Markus bab 7 ayat 31 sampai 37. Saudara-saudariku terkasih, sering orang berjuang untuk menyaingi tindakan Allah dan bahkan mau mengalahkan tindakan Allah dengan menciptakan segala sesuatu. Saya dan kita semua sekiranya tunduk kepada kemahakuasaan Allah dalam karya penciptaannya. Lihat saja bagaimana Allah menciptakan diri kita seindah ini. Allah menciptakan langit dan bumi beserta segala isinya. Bisakah kita menyaingi ciptaan Allah? Tidak. Ketika saya membaca perikop penyembuhan Yesus terhadap seorang yang tuli dan gagap dengan tindakan yang begitu mengagumkan, Yesus memisahkan dia dari orang banyak. Ia memasukkan jarinya ke telinga orang itu. Lalu ia meludah dan meraba lidah orang itu. Kemudian sambil menengadah ke langit, Yesus menarik nafas dan berkata kepadanya, "Efata," artinya terbukalah. Maka terbukalah telinga orang itu, dan seketika itu terlepas pulalah pengikat lidahnya. Lalu ia berkata-kata dengan baik. Prosesnya sangat singkat, menyentuh, mengharukan, mengherankan, dan membuahkan pengakuan iman dan karya penyelamatan. Semua ini terjadi karena kuasa Allah untuk menyelamatkan, membebaskan. Semuanya ini terjadi karena kehendak dan rencana yang sangat istimewa dalam diri Putra Allah, Yesus Kristus. Semuanya ini terjadi karena belas kasihan dan kepedulian Allah terhadap manusia. Ia menjadikan orang tuli mendengar, orang bisu berbicara. Ia menjadikan mereka semua mau mendengarkan sabdanya dan membicarakan atau memberikan kesaksian tentang sabdanya. Saudara-saudariku terkasih, hari ini gereja merayakan Hari Orang Sakit Sedunia ke-30. Tema yang diserukan oleh Paus Fransiskus adalah, "Hendaknya kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati." Lukas bab 6 ayat 36. Dengan wujud tindakannya adalah dalam menjalankan kasih, mendampingi mereka yang menderita. Ungkapan pertama yang disampaikan oleh Bapak Paus adalah mengajak seluruh umat beriman akan mengenangkan perihal 30 tahun yang lalu Santo Yohanes Paulus II mencanangkan Hari Orang Sakit Sedunia untuk mendorong umat Allah, lembaga-lembaga kesehatan Katolik, dan masyarakat sipil untuk semakin memperhatikan orang sakit dan mereka yang merawatnya. Beberapa tindakan praktis untuk mewujudkan kemurahan hati Allah dalam kasih-Nya terhadap mereka yang menderita dapat dilakukan dengan sikap murah hati seperti Bapa. Hal ini ditunjukkan Yesus dalam kisah penyembuhan terhadap orang yang bisu dan tuli. Kedua, Yesus berbelas kasih Bapa. Paus Fransiskus menegaskan bahwa kesaksian tertinggi dari cinta Bapa yang penuh belas kasihan kepada orang sakit adalah Putra Tunggalnya. Ia mendekati orang bisu dan tuli dan menyembuhkannya. Ketiga, menyentuh daging Kristus yang menderita.
Ia memohon kepada kita agar memiliki hati seperti seorang perawat yang setia mendampingi dan menemani orang-orang sakit. Pasien menjadi utama dan pertama. Keempat, pusat perawatan sebagai rumah kasih. Hari orang sakit merupakan kesempatan bagi kita untuk berdoa, beramal dan berbuat kasih. Kita luangkan waktu pada hari ini untuk berdoa secara khusus bagi orang sakit dan menderita, beramal dan berbuat kasih bagi mereka. Sekecil apapun yang kita berikan akan menghasilkan buah kasih yang melimpah. Kelima, kehadiran dan kedekatan, belas kasih pastoral. Pastoral kehadiran dan kedekatan adalah metode pendekatan yang tak tergantikan. Kedekatan kita dengan Tuhan dan sabdanya harus kita wujudkan dalam kedekatan kita dengan mereka yang sakit dan menderita. Kristus mengungkapkan kedekatannya dengan orang bisu dan tuli. Ia membawa kehidupan baginya. Saudara-saudariku terkasih, 5 pesan Paus ini hendaknya mengajak kita untuk semakin berbelas kasih. Caranya sangat sederhana. Berdoa secara khusus untuk semua orang sakit dan menderita, serta para medis, perawat, dokter, petugas yang setia mendampingi orang sakit. Beri sumbangan dan kunjungan orang sakit. Mari kita coba. Semoga belas kasih Bapa tercurah dan terpancar dalam belas kasihan kita terhadap mereka yang menderita dan sakit.